Jadi di industri kreatif kita kedatangan 5 orang jagoan dengan karya-karya yang luar biasa. Ya, nah kita belajar di sini, kita diskusi, kita ngobrol. Panitia memberikan sebuah tema yang menarik sebetulnya. Nanti saya akan kaitkan dengan apa yang kita bahas di minggu lalu. Sulih karya kata-kata gitu kan. Apa sih sulih gitu kan. Jadi minggu lalu Bang Andi dari penerbit GPU dan teman-teman berdiskusi sebetulnya bagaimana masa depan industri buku gitu ya. Apakah kemudian ini menjadi sebuah industri yang sunset atau seperti apa? Tapi kami di pelaku industri buku melihat suatu hal yang berbeda dan sangat optimis, bersemangat dan gembira ketika industri kreatif menjadi satu besaran terhadap industri buku itu sendiri. Jadi industri buku tidak berdiri sendiri sebagai buku gitu ya. Buku itu ada di dalam sebuah industri kreatif dan sangat besar ternyata. Dan kita kedatangan 5 jagoan di sini. Kemudian mimpinya salah satunya adalah bagaimana kemudian salah satunya buku itu kemudian diubah bentuknya secara konten menjadi hal-hal yang kita tidak pernah bayangkan bentuknya apa gitu ya. Dan tanpa batas sebetulnya. Nah sini kita sudah kehadiran 5 orang narasumber. Saya kenalkan pertama Mas Adi Ekatama di sebelah kanan saya. Mas Adi Ekatama ini adalah Direktur Rekata Studio. Nanti kita cerita Rekata itu apa. Kemudian Mas di depannya, Mas Robi Wahyudi, Managing Director Dunamaya ya, Dunamaya Dipa Kreatif. Oh Danumaya, sorry salah saya. Danumaya Director Kreatif IP Think Tank Agency, betul ya. Kemudian ada Mas Lance di sebelah kiri saya, co-founder M Block Space, dan Mas Ahmad Rafiq yang menjadi Direktur Divisi IP di Ruang Meta Block, dan yang di ujung sana jelas Mas Faza Meong, autor dari komik Shijuki. Sebetulnya jangan cuma komik sebenarnya di sini kan sebetulnya luas sekali gitu ya. Nah mungkin saya akan ngobrol dulu pertama dengan Mas Adi gitu ya. Mas Adi, selamat atas produksi barunya di film Budi Pekerti oleh Rekata Studio. Mungkin cerita sedikit Mas tentang Rekata Studio dan keberhasilan kemarin di Penyalin Cahaya, kemudian sekarang produksi kedua di Budi Pekerti seperti apa Mas? Rekata sendiri sebetulnya anak usahanya Gramedia ya, yang dibentuk untuk ngembangin cerita-cerita yang ada di buku-buku yang diterbitin sama Gramedia untuk dijadiin bentuk-bentuk yang lain, gitu, produk-produk yang lain, audiovisual, non audiovisual gitu. Project pertama kita sebenarnya ada film pendek waktu itu dari bukunya Eka Kurniawan. Itu salah satu cerpen di dalam buku itu kita jadiin film pendek. Nah ternyata setelah kita bikin itu kayaknya kita bisa nih untuk lanjut gitu. Ternyata kita bisa untuk ngembangin kemampuannya kita untuk ngembangin cerita itu dari buku jadi bentuk yang lain gitu. Dalam hal itu audiovisual gitu. Lalu setelah itu kita jalan bikin film panjang pertama ya yang Penyalin Cahaya itu. Sama terus lanjut sekarang ada yang baru Budi Pekerti. Nah sebenarnya kalau Penyalin Cahaya sama Budi Pekerti itu dua-duanya bukan dari buku ya, itu original story-nya sutradaranya yang bikin Regas. Buat kita sebenarnya jadi satu ya portfolio juga sih sebenarnya untuk terus kita bisa kerjasama dengan pihak-pihak yang lalu ke depannya itu memungkinkan untuk kita tuh terus mengembangkan audiovisual dari benar-benar dari buku gitu. Jadi ya itu sedikit tentang Rekata sama project-project kita udah kerjain. Saya mau ke Mas Faza langsung nih kan terkait dengan IP gitu kan. Kita ngomong IP ini salah satu IP kebanggaan Indonesia kali ya. Salah satu kebanggaan kita kan Juki ya. Ini gimana sebetulnya membidani suatu hal yang mungkin di Indonesia bukan hal yang biasa ya, ini adalah hal yang baru gitu ya. Nah, gimana membidani itu sehingga bisa sukses bahkan kemudian dengan berbagai macam partner dalam maupun luar negeri, Mas? Memang si Juki itu saat dibuat nggak di plan. Jadi memang gua buat waktu itu nggak sengaja gitu ya.
Kemudian tahun 2010 dibuat nggak sengaja, kemudian ternyata banyak yang suka di sosial media, baru mulai mikir tuh, kayaknya menarik nih, karena dari dulu cita-cita gue pengen hidup dari karya sendiri, sebenarnya gitu ya, poin utamanya awalnya gitu. Kemudian ketika akhirnya gue melihat ada peluang waktu itu di komik digital, karena komik yang gue bikin saat itu distribusinya digital, di sosial media, di blog, di Facebook. Kemudian mulai banyak penerbit yang nawarin, oh ternyata ada potensinya ternyata, padahal kok gambarnya jelek banget. Gambarnya jelek tapi mungkin ceritanya cukup relate sama mahasiswa saat itu. Baru akhirnya masuk ke dunia komik, komiknya diterbitin pertama tahun 2011 dan memang tidak terlalu menggembirakan penjualannya awal-awal karena waktu itu pikirannya naif ya. Dulu kayaknya punya 4.000 fans di Facebook, wah masa 4.000 ini nggak beli, ya nggak beli. Karena mereka baca konten gratisan dong. Ya tidak beli dong mereka. Ya ada beli beberapa gitu ya. Kemudian akhirnya mulai mikir gimana caranya supaya produk ini kejual dengan baik gitu ya. Udah paling gampang sebenarnya ngerefleksiin sama yang gue baca saat kecil. Karakter-karakter yang gue ikutin dari kecil, Doraemon gitu ya. Atau yang gue tonton, SpongeBob gitu, Dragon Ball gitu. Dari dulu gue bingung nih apa sih, kok gue bisa melihat ada tempat minum gambarnya Doraemon, ada tempat pensil gambarnya Dragon Ball gitu ya. Sebenarnya ini kenapa bisa begitu gitu? Apakah gue dari komik bisa kemana-mana juga nantinya? Akhirnya mulai ngulik untuk ngembangin entah bisnis apa ini namanya saat itu ya nggak tahu karena nggak ada mentornya juga, nggak ada yang ngenalin apa ini bisnis apa gitu. Akhirnya ketemulah istilahnya namanya IP dan licensing business gitu ya. Ternyata yang bikin tempat pensil gambar Dragon Ball itu bukan si Akira Toriyama yang bikin Dragon Ball, tapi sebuah perusahaan tempat pensil yang beli lisensi Dragon Ball untuk akhirnya meningkatkan kualitas atau meningkatkan value dari produknya mereka sehingga penjualannya meningkat begitu ya. Akhirnya itu yang gue pelajarin dan 2012 mulai start untuk bikin semacam plan ya, roadmap gitu. Kira-kira kalau gue pengen si Juki ini bisa jadi gue pengen hidup dari karya sendiri gimana caranya lewat si Juki ini. Dan gue pengen achieve bisnis seperti itu gitu. Akhirnya 2012 mulai bikin plan dan dijalanin lah saat itu. Jadi memang sejak 2012 udah mikirin tuh pengen jadi film, pengen bikin game, pengen bikin mainan, apa segala macam itu udah di plan sebenarnya. Tapi apa yang di plan kan biasanya kadang malah lebih cepat gitu ya. Kayak gue dulu mikirnya 2020 lah bikin film gitu. Katanya 2015 kita udah mulai start bikin film yang gitu-gitu sih. Jadi memang awalnya nggak di plan tapi kemudian nemuin sesuatu yang potensial dan menarik. Akhirnya gue coba plan dan coba mulai bangun sebuah tim. Oke, saya beralih ke Mas Rofik. Dari animator jadi creative planner gitu ya kalau ceritanya gitu. Bisa cerita sedikit nggak Mas? Perjalanan kemudian hari ini menjadi creative planner gitu kemudian menjadi IP division di grup blog. Wah, panjang. Oke, kalau mau sekalian ngomongin sejarahnya gitu kan. Aku termasuk bersyukur dulu ikut bikin kurikulum pertama animasi. Kelinci percobaannya dia. SMK apa namanya? Dulu gue di SMK Cakrabuana, jurusan animasi. Itu kelinci percobaan. Cakrabuana Di Depok, Depok iya. Sawangan. Oke, I know. Kelihatan kan gap umur kita. Jebakan sekali ini. Mau kesini kan panjang banget tuh dari situ kan. Intinya dari 2003 lah itu digodok pertama, 2005 di launching kurikulum itu, baru bikin standar industri, bayangin dulu itu. Ini belum ngomongin IP, masih creativity dan lain-lain. 2006 aku udah ngomongin IP tuh, tapi nggak ada yang paham gitu kan. Ngomong sendiri gitu kan. Dulu nulis di blog. Jadi dulu zaman Bu Mari Pangestu itu sumbernya itu banyak dari blogku tuh. Akhirnya bikin forum dulu kayak gini lah, kongko-kongko di kafe, belum ada kafe kali waktu itu ya. Tapi lintas sektor, ada penulis film, Salman Aristo ikut gitu kan. Untuk ngomongin IP, dan itu belum ada yang apaan sih gitu kan, bagi pembuat film untuk film gitu kan. Seniman juga gitu kan, seni untuk seni gitu kan. Maka tertarik tuh aku untuk bikin sesuatu yang kalau diomongin gampang, karena kita susah tuh ngomongin IP kan. Nah aku mulai dari, balik lagi ke BINUS ya. Semester 1 BINUS itu ada di DKV 1 kan. Itu aku oprek tuh mata kuliahnya. Jadi IP development, back end-nya, tapi nama mata kuliahnya sama di DKV 1. Jadi kajurnya dia kebetulan temen lah.
Ini sedang ngomongin umur. Ya udah dari situ ternyata ada lulusan-lulusan hebat seperti Faza hari ini banyak banget lah gitu kan. Nah aku seneng aja gitu kan. Terus di kesuksesan banyak orang itu ya udah aku ngapain ya sekarang kalah hebat sama murid-murid ini kan. Ya udah aku ke gua sama Mas Lance ditugasin mikir gitu kan. Ya udah jadilah 2 tahun kemarin ini memanfaatkan pandemi juga 3 tahun lah kita bikin sebuah sistem yang kalau hari ini didiskusikan jadi menarik gitu kan. Mungkin umur tua juga enak ngobrolnya. Jadi mungkin nanti kalau ada acara-acara lagi kita diskusi. Intinya hari ini tuh kita udah berhasil bikin formula untuk IP development gitu aja sih. Oke. Nah, tahan dulu Mas soal formula Mas. Saya mau ke Mas Robi dulu. Ini yang ngumpulin banyak pihak ya. Hub, kalau salah satu hub. salah satu. Iya, agregator gitu kan. Ya gimana Mas, sebetulnya kita ngomong misalnya spesifik IP. Apa ya yang challenging di Indonesia, kemudian apa yang bisa, kemudian yang menjadi prioritas untuk bisa kita kerjakan bersama Mas? Wah, kalau kerja bersama sih banyak banget pasti. Tapi kalau challenge-nya sebenarnya mungkin lebih ke business mindset dari creator ya. Karena kalau kita berbicara mengenai masalah pelaku seni atau dari sisi kreativitas, saya rasa Indonesia tuh nggak kalah dari dunia-dunia lain ya. Cuman business structure, planning, strategi, roadmap, itu sih yang mungkin masih perlu ditingkatkan. Jadi bukannya kurang tapi perlu ditingkatkan. Banyak dari IP creator itu datang dengan sebuah ide, terus eksekusinya juga luar biasa. Lihat nih beberapa senior-senior saya ini di sini kan yang punya karya yang luar biasa sekali. Tapi banyak juga teman-teman yang eksekusi bagus, barangnya bagus, tapi bingung jualnya. Jadi udah nggak kehitung berapa banyak yang datang ke kami yang ngomong, Mas, saya nggak tahu gimana bisnisnya. jadi karyanya banyak sekali yang luar biasa. Sampai kadang-kadang saya juga bingung, kok bisa ya timnya kecil sekali bisa kualitasnya se-Pixar gitu, kayak gitu-gitu ya. Bahkan kalau kita berbicara Pixar itu mungkin ratusan sampai mungkin ribuan kali ya animatornya ya. Tapi Indonesia tuh cuma kelihatan kayak home industry, rumahan dengan komputer ala-ala, tau-tau kualitasnya luar biasa. Nah itu sih. Jadi kalau dia identifikasi bisnis mindset sih baik lagi sih, yang paling penting sih. Saya mau lanjutin masalah lagi karena ternyata ya ada 2 hal yang berbeda, yang satu soal karya, tadi dibilang karya, yang kedua bisnis. Nah gimana sebenarnya orang-orang yang punya karya ini kemudian bisa mikirin bisnisnya Mas? Karena kan kadang-kadang seniman itu ya udah ya berkarya demi karyanya gitu ya, yang penting nyeni, yang penting ini gitu kan ya. Nah, gimana kemudian ini bisa berpikir tentang bisnis yang pertama, yang kedua ekosistem seperti apa sih supaya tadi karya ini kemudian mikir bisnis dan kemudian make money, happy, kemudian bisa terus sustain Mas? Kalau menjawab yang pertama, bagaimana caranya adalah menciptakan lebih banyak Mas Adi dan Mas Lance sebenarnya. Jadi itu kita mesti copy paste dan perbanyak ya. Jadi orang-orang yang bisa membantu kreator-kreator untuk memonetisasi karyanya. Kuncinya sih cuma satu, kolaborasi. Karena banyak sekali dari kreator punya ketakutan kalau quote-unquote bayinya dijual. Pada saat kita bisa ubah mindsetnya bahwa ini bukan anak kamu, ini adalah sebuah bentuk produk yang memang harus dimonetisasi gitu. Kalau itu udah bisa ditekankan atau digarisbawahi mindset itu, seharusnya sih mereka punya different sudut pandang yang berbeda ya. Di sisi yang lain dari orang bisnisnya pun juga mesti punya toleransi yang luar biasa sekali bahwa yang mereka hadapi butuh proses kreatif. Jadi nggak bisa kayak kedelai terus dijadiin tempe digoreng jual nggak bisa. Karena memang ada proses kreatifnya dan proses berpikirnya. Jadi dengan kunci kolaborasi kayaknya harusnya sih bisa jalan semuanya ya. Kalau memang bisa dilihat sebenarnya contoh-contoh IP yang sudah berjalan selalu kelihatan. Ada orang bisnisnya, ada orang kreatifnya. Selalu 2 itu. Dan sangat bisa dibantu lagi kalau ada orang operationnya. Jadi bisnisnya ada,
kreatifnya ada, di tengah-tengah ada jembatan penghubungnya, operationnya. Jadi 3 itu harusnya sih itu jadi apa ya, ingredients utama buat menjalankan bisnis kreatif. Harusnya gitu. Sekali lagi nggak cukup karya ya, nggak cukup menelurkan karya saja. Lanjutin ke Mas Lance nih. Pertama kenal Mas Lance itu langsung kuliah. Jalan. Bukan, tapi ini informal. Jadi datang ke M Block nongkrong. Datang ke M Block nongkrong di sana. Beliau mau buka laptop. Set, ngomong disiplin ilmu IP. Waduh, gitu Mas. Nah, tadi karya dan bisnis. Kemudian gimana disiplin yang sebetulnya yang mungkin banyak orang nggak cuma kemudian bisa berkarya saja, kemudian punya tahap, punya ini pengukuran yang ini gimana Mas? Disiplin IP ini kemudian bisa apa ya? Memperbesar kemungkinan sebuah karya itu termonetisasi. Oke, selamat sore teman-teman. Jadi sebenarnya ketertarikan saya ke IP itu jauh banget waktu kita bikin Inama Fest pertama. Jadi itu festival animasi pertama 2015 ya kalau nggak salah ya. Nah itu sebenarnya asal-usul kenapa sekarang kok gue cukup tertarik sama intellectual property rights. Nah pada saat itu kita organize festivalnya, submitternya itu ada sekitar 250-300 IP keren-keren gitu. Yang kita seleksi jadi 160 untuk kita bisa masuk kompetisi. 300 IP dari almost 250-300 studio independen animasi. Ada yang Ainaki, ada yang independen gitu. Itu kan luar biasa sebenarnya asetnya. Tetapi yang muncul ke permukaan yang kita kenal Juki, Adi Sopojarwo, Kukurokyu mungkin udah lewat ya pada saat itu ya. Jauh lebih awal di tahun berapa? Fik 2012 ya. Nah kan asetnya segitu banyak 300 tapi kok yang di atas permukaan less than 10 gitu. Nah itu mengganggu sebenarnya buat saya gitu loh. Jadi dari 2015 itu udah mulai terganggu sebenarnya. Kenapa sih kok IP kita nggak bisa? Dari di hasil diskusi dan hasil Inama Fest saja udah ketahuan bahwa memang kita waktu mendevelop IP itu intuitif banget. Jadi kayak Faza, intuitif kan awalnya ya. Dari hasil coret-coretan kemudian menjadi sesuatu yang menarik, dilempar ke pasar, ada respon baru di... Ya. Dalang Pelo punya ini yang sama, 3 tahun tuh dia ngorek-ngorek hasil dari dia selama sekolah tuh di SMK. Tapi akhirnya ada yang manfaatin. Nah ini menyambung sebenarnya yang kata Robi juga bahwa buat saya IP itu kayak ada spektrumnya gitu. Jadi satu pelangi yang punya Magiku Hibiniu. Pelangi itu bisa terbentuk pelangi kalau ada fazanya, kreator. Ada orang Mas Adi yang di bisnisnya. Ada teman-teman yang menjadi jembatan, yang menjadi elemen-elemen di dalam sebuah ekosistem IP. Nah berangkat dari situ nanya-nanyalah ke teman-teman, baca di Whiteboard, di teman-teman di luar bahwa ada sistem sebenarnya yang dipakai dunia untuk mendevelop IP. Yuk kita pakai yuk. Tapi kan susah ya menerapkan sistem administrasi dan model bisnis Disney yang sudah 70 tahun, 60 tahun ke dalam Indonesia yang masih muda sama sekali dan nggak kenal sistem itu. Kalaupun kenal intuitif dan services. Nah mulailah coba mikirin apa ya formulasinya. Ya sebenarnya diskusi panjangnya terjadi sama teman-teman dan juga Rofik. Ini mentor yang cukup menarik karena Rofik bikin JKL, bikin tadi ya kurikulum. Kita ngobrol sama teman-teman di Asia juga ya yang bikin kurikulum buat Asia untuk animasi. Emang ada caranya sebenarnya, nah kita rumusin pelan-pelan tapi yang kira-kira sesuai nggak yuk sama Indonesia gitu. Kondisi kita kayak apa sih, kreator kita kayak apa. Mas Robi bikin juga Katapel ya, suatu effort yang menurut gua itu adalah part dari spektrumnya pelangi tadi. Mas Adi dari kata part dari spektrum pelangi supaya Juki, kasihan nih Faja kayaknya sendirian loh ya bangun IP lo ya. Jadi kalau Robi bilang tadi ada produser ya ada ini ada ya dia sendirian tuh. Masih dulu sendirian ya? Disupport sama semuanya. Masih sendirian, stand alone, single. Itu yang bikin kadang-kadang reach-nya kita ya terbatas karena effortnya terbatas juga. Gitu. Itu sih sebenarnya sebelum lari ke M Block, dulu itu tertarik 2015. Alhamdulillah sekarang di beberapa tahun terakhir pas berbarengan dengan kita buka M Block, kita inisiat satu project yang tadi Rofik cerita. Mau coba yuk kita bikin sistem yang kira-kira aplikatif. Yuk saya tes di project yang kita deh. Saya lagi bangun sama teman-teman namanya Tikam Samurai. Itu sama, Alis juga ya dari buku. Ada 10 novelnya Makmur Hendrik. Itu novel jauh lebih lama lagi ya. Tahun 70 ditulis sebagai harian bersambung di Harian Singgalang.
15 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tiap malam dia tulis 3 lembar. Mas Pek udah ancar-ancar tuh mau cetak besok nggak? Jadi bayangkan, tapi secara konten dia luar biasa. Memenuhi lah syarat, kan kita lagi exercise nih, IP kalau dievaluasi ini memenuhi syarat nggak? Memenuhi, jalan yuk. Akhirnya kita kembangkan itu dengan sistem yang saya bangun sama Rofit. Gitu kira-kira sementara. Mas Nanti Rofik, saya cerita tentang M-Block ada beberapa IP. nyambung soal sistem yang menarik sebetulnya. Dari pengalaman sebetulnya apa ya? Seberapa besar kemudian sistem itu bisa bekerja dan apakah kemudian sistem itu bisa bekerja di apa ya? IP yang mungkin tidak sama, IP karakter, IP ini gitu. Atau apa setiap jangan apakah kemudian itu bisa berlaku ke semua atau punya disiplinnya masing-masing, Mas? Oke, aku cerita proses terjadinya sistem aja ya. Yang menarik adalah Mas Lance tiba-tiba mengundang aku di meja isinya orang bisnis, IP creator, ilustrator, yang kalau meeting nggak nyambung semua itu. Orang finance, nah kenapa itulah sistem harus dibikin. Akhirnya aku mulai dengan 2 hal. Satu ngomong kreatif atau konten, satunya konteks. Konten dan konteks, itu aja. Konteks itu ngomong hukumnya, ngomong bisnisnya, ngomong marketing approach-nya. Jadi waktu gambar satu garis aja udah harus mikir diagram di kirinya tuh, konteks tadi. Dulunya kan nggak disiplin tuh, kreatif itu ya udah liar aja gitu kan, nggak mikirin data di sebelah kiri. Nah sebenarnya itu kalau mau disimpulkan sistemnya itu apa? Ya dalamnya tentunya banyak banget, kalau Excel itu sheet-nya itu udah 50 kali yang kita bikin itu. Itu macam-macam detailnya, tapi dashboard utamanya itu ada 2 itu. Ada dashboard konteks dan konten intinya itu. Konten nanti ke mediumnya, bisa buku, bisa ternyata itu IP cocoknya hanya ditulis dengan kata-kata misalnya, nyambung ke tema kita gitu kan. Misalnya kayak NKCTHI kata-kata sebenarnya. Core mediumnya menurutku itu buku atau tulisan malahan, teks gitu kan. Film adalah turun derivatif, itu disiplin kita. Jadi si investor akhirnya tahu waktu dia invest di IP tertentu, dia udah tahu mitigasi resikonya gimana, ujungnya itu kayak apa itu kan. Funneling lah, kita bikin funneling dan lain-lain. Itu sih sebenarnya sistem ini adalah alat untuk berbicara pada semua elemen tadi. Orang bisnisnya, orang marketingnya, orang finance, orang kreatifnya. Kreatif itu banyak lagi sekarang pakai AI gitu kan. Nah apalagi tuh, nah itu ada di sistem kita, itu sih. Nah ini yang contoh sukses lah ya. Nah, tadi dibilang sendirian dalam kutip memang kemudian membidani Juki. Apa yang lu hadapi gitu ya, kemudian tadi dengan sistem atau nggak tahu sudah ada atau belum ketika mengembangkan itu di awal-awal, dan apa yang menurutmu, oh iya ini ternyata yang membuat Juki ini berhasil? Sebenarnya yang membuat berhasil ketika bisa diterima sama market. Nah, diterima sama market nih ada 2 nih sebenarnya. Diterima sama market yang mau konsumsi kontennya gratisan atau sama yang mau beli gitu ya. Jadi mungkin ada 2 itu sebenarnya. Karena awalnya memang kontennya gratisan yang ada di sosial media, tapi nggak lama gue langsung bikin kontennya yang berbayar, which is buku sebenarnya. Makanya penyebaran Juki awal-awal di 2011, 2012, 2013 di Gramedia itu menurut gue yang sangat membantu karena akhirnya apa ya, yang suka Juki itu terbiasa untuk membeli. Nah, itu menurut gue yang pelajaran yang gue dapat gitu ya. Mungkin banyak IP sekarang yang base-nya di online atau nggak usah ngomongin IP deh, misalnya YouTubers gitu ya, subscribersnya bisa puluhan juta gitu. Tapi ketika dia misalnya main film tertentu, belum tentu penggemarnya convert untuk beli tiket gitu kan. Nah, yang gue pelajari adalah dari awal gue bikin si Juki, gue langsung bikin konten yang memang lo harus beli. Oke, lo bisa baca komiknya tapi komik strip, tapi kalau bukunya lo harus beli, lo harus ke toko buku dan beli gitu. Dan itu yang akhirnya membuat pembacanya menjadi terbiasa untuk gue dapat Juki gue harus beli, sehingga akan lebih mudah untuk memonetize-nya gitu ya, untuk produk-produknya gitu. Itu yang waktu itu gue pelajarin. Menurut gue strugglingnya IP yang besar karena sosial media atau online, mereka tuh kadang sulit untuk jualan ke customer. B2C-nya agak sulit tuh. Mungkin B2B gampang, mungkin B2B karena misalnya dia punya followers banyak, terus dia bisa kerja kolaborasi sama sebuah brand untuk sebuah campaign, endorsement dan segala macam, mungkin itu jalan. Tapi biasanya tantangannya ada di B2C. Nah kebetulan karena Juki dari awal sudah masuk ke B2C dari awal, kita sekarang lebih mudah gitu untuk
Ya maksudnya akhirnya terlihat juga ketika kita penjualan filmnya gitu ya, penjualan tiket di filmnya sampai sekarang masih yang terbaik gitu, dan begitu kita translate ke banyak produk juga jalan gitu. Itu sih sebenarnya akhirnya gue lihat core-nya ya untuk karakter si Juki ini. Berapa lama itu, kan Jukinya dari 2010 tapi dimonetize-nya sebenarnya dari 2012 lah. Dari 2012. Singkat juga sebenarnya. 6 tahun. Tapi bukunya udah hampir 70. Lah ya, itu 70 dia. judul. Itu dia 70 judul. Artinya buku masih menjadi pada saat itu ya, saya nggak tahu nanti konteks sekarang Mas Adi yang mesti jawab. Iya. Buku pada saat itu bisa menjadi satu edukasi orang gitu yang buat lu ya lu beli gitu kan. Iya. Karena kami di penerbit itu juga terkadang ketika ngelihat orang gitu ya atau konten dengan fans yang besar gitu, ternyata begitu jadi buku, iya nggak serta merta bukunya betul. kemudian ini gitu ya, ini menjadi menarik. Mas Adi, kalau di buku itu kan ada ini omongan buku laku, ya kan, buku mutu. Nah ya ini gimana kemudian ini disambungkan dengan mimpi Rekata ke depan, Mas, terkait pengembangan konten. Iya, sebenarnya Rekata sendiri kalau ngelihat cerita yang mau dikembangin gitu jadi turunan yang lain di luar buku, nggak selalu ngelihat buku itu harus laku sih. Karena kadang buku yang laku pun kalau misalnya kita ngomongin film gitu, dibikin jadi film nggak langsung translate ke penjualan tiket yang tinggi juga gitu. Ya yang biasa kita lihat itu ya seberapa relevannya konten di buku itu terhadap apa yang lagi terjadi di sekitar kita gitu, apa yang lagi terjadi di negara ini misalnya, atau isu yang lagi hangat dibicarakan orang. Buku yang laku atau mutunya yang kita lihat mungkin secara buku itu baik gitu, belum tentu lalu itu kalau lalu dikembangkan jadi suatu film atau apa, lalu hasilnya juga akan baik gitu. Cuman kedepannya sendiri sebenarnya kalau buat Gramedia, kalau di mata saya sih itu bukan suatu pilihan ya. Buku itu dikembangin jadi produk yang lain, itu suatu keharusan sih kalau menurut saya. Kita ambil contoh aja misalnya Mas Faza gitu. Iya, iya. Yang udah sangat paham tentang pengembangan IP gitu kan, lalu juga punya followers yang besar. Ketergantungan Mas Faza terhadap Gramedia kan nggak begitu, jujur nggak gitu. Ya, benar. Ya iyalah. Makanya sebenarnya kita sebagai penerbit makanya harus punya kemampuan juga untuk meyakinkan ya creator kayak Mas Faza gitu. Jadi walaupun udah punya kemampuan sendiri gitu, tapi bekerja sama dengan Gramedia itu kita bisa ngembangin apa yang dimiliki sama Mas Faza itu jadi lebih besar lagi gitu. Nah itu sebenarnya salah satu alasan juga sih kenapa waktu itu 2019 akhir itu Rekata itu berdiri gitu. Jadi memang kalau saya sih ngeliatnya itu suatu keharusan ya, gimana kita tuh bisa ngembangin buku-buku itu jadi satu, ngeliatnya itu sebagai suatu IP yang kita bisa kembangin ke berbagai macam produk turunan gitu. Ya amin. Mas Rowi, masih tertarik soal bisnis, Mas? Iya kan? Apa ya, menjahit, menghubungkan bisnis dengan karya itu susah nggak sih? Bagi kreator nih ya, bagi kreator selama pengalaman terus gimana supaya para kreator itu punya apa ya? Ya aware dengan dimensi bisnis tadi, Mas. 2023 sih, kita berbicara 2023, apalagi teknologi berkembangnya cepat banget ya. Maksudnya dalam sekejap mata tuh ada teknologi baru yang katanya bisa menggantikan kreator gitu. Tadi yang Mas Rafiq bilang AI. Sebenarnya bukan menggantikan ya sebenarnya kalau kita berbicara dari sisi kreator ya, tapi mempertajam. Kalau menurut saya sih mempertajam. Nah kalau memang sudah bisa ditempatkan seperti tools atau benda atau sebuah pedang katana yang tajam sekali, bekerja sama dengan business side dari timnya, itu seperti Mas Adi bilang udah jadi keharusan juga. Kata-katanya adalah either you swim or you sink, atau
berenang atau tenggelam, atau adapt or die, begitu ya. Kalau tidak bisa memindahkan mindset, kreatif menjadi kreatifpreneur, ya udah di situ aja sebenarnya. Bukan mati sih, cuman lebih skalabilitasnya nggak secepat yang teman-teman yang lain. Karena perlombaannya sekarang bukan cuman dengan industri lain, tapi dengan sesama rekan, tapi dengan diri sendiri juga kan. Karena ya teknologi sudah mulai berkembang. Serangan IP luar tuh luar biasa, gila-gilaan gitu ya. Dengan anggaran pemasaran yang angkanya tuh udah nggak bisa kebayang gitu ya. Kita juga jadi market yang besar banget buat mereka. Ada beberapa prinsipal IP asing yang datang ke Indonesia menyebarkan kontennya gratis gitu ya. Dalam arti kata dia ke TV, nggak apa-apa deh kamu, saya nggak dibayar, yang penting tayang di Indonesia. For the sake of dia bisa jualan licensing di Indonesia. Itu serangan-serangan seperti itu ya. Terus negara kita salah satu negara yang dengan tingkat konsumerisme yang tinggi banget terhadap konten. Gaming kita berbicara ya kan. Jadi kembali nih, sekarang ini di industri IP perang sebenarnya. Perangnya udah perang proxy, udah sekian banyak gitu perangnya. Ya kalau nggak kita team up dengan business partner, ya udah kelindes dan kena kolateral peluru-peluru yang berterbangan satu sama lain itu sih. Kalau menurut saya sih satu hal sih. Kalau nyambungin tadi mengenai business mindset, tadi Faza sempat bilang, Mas Lance, Mas Rofik, Mas Adi. End goal-nya itu cuma satu, bagaimana caranya dari sisi bisnis ya, mengubah consumer kita dari logical buying ke emotional buying. Kuncinya itu dong, jadi kalau memang sudah bisa ngubah itu, jadi Jepang tuh sudah berhasil, emotional buying. Hitungannya ngeliat barang, dia suka, relevan, dia udah gak peduli harganya berapa langsung ambil. Emotional buying. Kayaknya kita sendiri di sini juga ada beberapa item yang kita emotional buying sudah pasti, terutama Faza saya tahu. Faza tuh emotional buyingnya luar biasa, kayak wah gila nih gitu, asik gitu. Ah, betul. Ya kan? Tapi juga tetap Faza punya logical buying di mana kepakainya buat apa ya? Oh harganya make sense beli, harganya make sense beli. Tapi kalau udah emotional buying, udah nggak dilihat tuh harganya. Wah kapan ya keluarnya? PO nah itu udah emotional buying ya. Jadi benda apapun, konten apapun, produk apapun yang berbasis IP, logical buying ke emotional buying. Nah kalau ujungnya sudah tahu, tinggal di rollback. Strateginya nyampe itu gimana ya? Masing-masing punya strategi beda-beda. Kita buka aja. Waduh. Barangnya dia emotional buying saya. Tahu ada patungan Za, wah kacau nih Za. Gitu. Harus banyak yang kayak begini. Iya benar. Sesi deep talk. Oh iya, oke. Cerita dong. Apa nih? Tadi emotional buying. Oh iya tadi. benar. Jadi mungkin saya adalah salah satu contoh kreator tapi juga konsumen gitu ya. Makanya saya konsumer juga gitu. Maksudnya misalnya saya suka IP tertentu gitu. Ya apapun IP karakter tertentu gitu ya. Katakanlah karakter dari Jepang gitu, misal Dragon Ball gitu ya. Iya. Apapun Dragon Ball buat produk, gue beli gitu kan jadinya. Karena gue ngefans sama Dragon Ball, udah gue gak peduli gitu. Itu udah emosional kan. Iya. Karena gue punya, bahkan mungkin bukan soal relevan atau relate-nya ya, tapi lebih kepada gue suka kontennya dari kecil gitu. Gue punya nostalgianya gitu segala macam. Jadi emosional gitu akhirnya keputusan-keputusannya. Nah itu yang karena gue begitu, gue juga akhirnya mencoba untuk mempelajari juga gitu ya. Gue sebagai kreator gimana sih supaya IP-nya tuh bisa ngedorong para yang suka ini jadi emosional juga gitu. Tapi itu menurut gue perlu jalan yang panjang. Kayak misalnya dulu gue suka Dragon Ball, oke gue dulu gue beli komiknya. Tapi karena Dragon Ball umurnya panjang IP-nya, sampai gue gede gue beli terus nih. Sampai mainannya mahal-mahal juga gue beli gitu, misalnya gitu ya. Nah menurut gue IP itu kalau mau sampai di titik situ perlu umur yang cukup panjang gitu ya, perlu konsistensi. Makanya nggak bisa lu cuman kayak baru bikin IP setahun 2 tahun lu berharap yang nonton atau yang baca udah punya ikatan emosional gitu. Kayaknya itu perlu dibangun gitu. Jadi memang akhirnya effortnya adalah terus konsisten untuk ngurusin IP dan terus nge-create si IP ini gitu. Mas Rafiq, gimana kalau emosional itu kan ada hubungannya dengan kelekatan kita terhadap sesuatu ya. Misalnya lu tadi kelekatan lu terhadap Dragon Ball. Yeah. Gimana si IP karakter ini kemudian dari awal gitu ya, bukan by accident tapi dari awal kemudian bisa berpikir dan kemudian merencanakan itu, Mas?
Oke, aku malah tertarik menelusuri roadmap-nya Faza itu kan. Coba dia melalui 3 tahap tuh. Dari pertama kan consumer gitu kan. Dia mencintai SpongeBob. Yang kedua dia produser, dia bikin Juki. Level yang ketiga dia jadi prosumer dong. Produser dan consumer. Yaitu si Juki kolaborasi dengan SpongeBob. Itu terjadi di dia. Nah, kekuatan Faza itu adalah menurutku kolaborasi. Jadi dia tahu benar bahwa untuk menjadi besar itu harus join the winner lah. Jadi kalau perlu malah aku harus join sama idolaku. Aku nggak hanya beli komiknya, aku harus partnership gitu kan. Nah mungkin ya dia aja di crack, ada best practice gitu kan ya. Kita banyakin sesi sama dia, kita crack aja gitu kan. Masuk di kampus-kampus MSN misalnya. Menurutku ya itu harus diperbanyak sih, yang levelnya udah 3 tadi. Hari ini kan mungkin sekolah itu ngajarin yang proses pertama kan. Atau kedua lah jadi produser gitu kan. Atau kalau consumer pun dia tidak menganggap apa yang dia koleksi dan dia tonton itu akan nggak kebayang nantinya bisa kolaborasi. Nah hari ini tuh eranya menurutku sangat dekat, era prosumer itu. Misalnya kemarin Uniqlo tiba-tiba dia men-challenge fansnya Ghibli misalnya untuk mencetak gambar versinya, bayangin itu jadi original. Yang izin ya Uniqlo-nya ke Ghibli, si kreator nggak perlu izin. Nah itu kita desain seperti itu tuh 5 tahun yang lalu ya, baru Uniqlo tahun ini bikin gitu kan. Jadi mungkin itu yang harus, hari ini konteks kita di keluarga Kompas Gramedia menarik. Buku misalnya tadi Mas Adi, sebenarnya aku dibalik Bayu Skak juga sebenarnya, itu Lara Ati itu sekarang viewer terbanyak di video.com, 40 juta sekian jumlah penontonnya. Kemudian aku kerjasama sama Alex Media dicetak novelnya. Nah sebelumnya Bayu Yowis Band itu juga penonton bioskopnya lumayan, kalau di total 4 juta sekian lah. Itu juga ada bulan lalu launching komiknya di sini juga. Jadi menurutku ya partnership itu perlu ada ruangnya gitu kan. Mungkin karena aku deket aja sama keluarga Kompas kan. Nah teman-teman lain di daerah sana kan nggak terjangkau tuh. Harus ada platform menurutku yang untuk titik temu prosumer itu. Ya mungkin M-Block kerjasama sama Kompas. Ini Media, gitu. Gimana Mas? Menciptakan banyak ruang-ruang ruang-ruang temu tadi gitu kan. Supaya tadi sendirian, tapi nggak juga, kata dia nggak sendirian tadi kan katanya. Udah lama di support Gramedia kan, bukunya banyak sama Gramedia. Iya, iya. Sendirian. Ya gimana, maksudnya gimana Mas? Supaya banyak ruang, kemudian gimana para kreator ini kemudian mikir bisnis yang nggak sendiri, kemudian bisa mendapatkan partnership yang strategik untuk kemudian bisa naik levelnya gitu, gimana Mas? Ya, ini menarik banget tadi diangkat beberapa. Ini masuk dalam kalau di saya itu masuk dalam spektrum pelanginya saya gitu. Makanya ketika 3 tahun 4 tahun lalu kita buka M-Block, itu sebenarnya salah satu yang menurut saya jadi disiplin yang tadi kita pelajarin di IP development, kita coba terapin di M-Block juga gitu sebagai space. Tapi kalau teman-teman lihat sebagai space di M-Block itu banyak sekali produk IP yang kita lagi coba licensing dan udah terjadi ya. Misalnya salah satu contoh deh, karena kita punya space kayak M-Block mengumpulkan banyak teman-teman kreatif. Yang pertama adalah si Juki dan Connectun ya, buka pertama kita ya di 4 tahun yang lalu ya. Memang mau jadi tempat dulu mempertemukan cair, karena tempatnya di kayak sekarang kayak di taman ini, bisa berdiskusi, bisa bertemu dengan Rofik, bisa bertemu dengan Juki. Itu tujuan yang kita bikin M-Block gitu, mempertemukan sebenarnya semua skena kreatifnya, termasuk musik, animasi dan lain-lain. Makanya di dalam ada musik, ada David, ada musik, ada animasi, ada F&B dan lain-lain. Kita bikin banyak sekali pertunjukan musik. Nah, yang saya mau cerita adalah salah satu produk yang dibikin sama Wendy, itu namanya dulu kita bikin program namanya Emerging Showcase. Emerging Showcase itu sebenarnya memberikan kesempatan pada young talents di industri musik untuk dikasih paling tidak bekal untuk masuk ke industri. Karena ternyata young talents itu ketika kita kurasi, mereka ada yang tidak bagus stage performance ya, ada yang oke, itu satu IP yang kita jalan yang akhirnya di dalam ekosistem M-Block bisa kita license ke sebuah brandnya rokok lagi. Karena dia lagi cari platform untuk mempertemukan talenta-talenta muda untuk bisa dia support sebagai bagian dari brandingnya dia dan CSR-nya dia.
Akhirnya itu kita convert, di license ke brandnya membuat platform, kita bikinin platform yang asalnya adalah dari Emerging Showcase. Nah kita sekarang di M-Block, program-program kita ada sekitar almost 100 programs yang ready, actually nanti tinggal kita, nah itu cara kita untuk mengumpulkan tenaga-tenaga kreatifnya di satu tempat, jadi diskusi dan kemungkinan tadi tuh menjadi prosumersnya jauh lebih besar. Karena ada fasilitas, misalnya ada F&B-nya, ada tokonya Konektun, ada tokonya Juki, ada musik, ada ruang konser. Jadi untuk kreator berekspresi terjadi, harapannya itu. Nah sekarang kita agak cukup senang karena kita sudah ada di Medan, Padang, Lokananta, Solo, tempat lahirnya musik Indonesia, di Surabaya Sun, sama di Jogja. Itu saja sudah secara IP dan spektrumnya menjadi salah satu space lah untuk memperluas nih jangkauan dari apapun IP yang kita create. Karena itu makanya tadi saya tertarik sama diskusi grupnya Kompas, karena di dalam Kompas ada 7 ekosistem bisnis besar yang cukup menarik menurut saya. Wah itu kalau kita sinergiin bisa keren banget sebenarnya. M-Block Space tujuannya itu. Nah M-Block Space banyak kita arahin untuk tadi tuh, mencoba mengajak mereka jadi prosumers. Contohnya satu, misalnya begini, ada teman-teman Jenar sama Vera, Jenar itu director, Vera itu producer, datang biasanya makan atau ya minum sore-sore lah, minum cantik. Tapi Jenar melihat tempat itu, dia nulis, dia bilang, Lens, boleh nggak gua tulis cerita based on lokasi lo? Akhirnya dia tulis dan menjadi sebuah film yang sekarang ya lumayan ya, keliling ke beberapa festival. Nah, itu sebenarnya prosumers tadi tuh, bahwa ada konsumen, sebenarnya dia kreator juga, tapi bertemu dengan ruangnya, lalu menghasilkan sesuatu yang menarik. Nah itu yang akan katapult IP, katapelnya Robby ini, membuat jadi ketapel buat IP. Kesenangannya kita itu sih sebenarnya, ada space, mempertemukan spektrumnya, kebetulan teman-teman semua, kalau bisa lagi bekerja sama lebih luas dengan teman-teman dari Rekata atau Kompas Gramedia, itu akan jauh lebih senang, karena akhirnya lebih ringan bebannya dan lebih cepat spreadnya. Mungkin kesadaran itu kali ya, Vic dan Robby ya. Tadi kan Robby bilang bahwa dari bisnis harus cukup terbuka melihat kreatif, dari kreatif vice versa. Nah spektrumnya kan banyak nih di IP development, nggak hanya bisnis dan kreatif, tapi ada di belakangnya banyak banget. Nah itu yang kalau bisa diberikan pemahaman yang sama kayak kita exercise duduk satu meja, dijelasin nih. Akhirnya punya dua tadi approach, ada konteks dan ada konten. Kontennya ya serahkan ke teman-teman kreatif. Konteksnya ada di spektrum yang lainnya dalam ekosistem. Saling support seharusnya atau kolaborasi bisa jadi kunci yang sangat Mas Adi ditangkap? Gimana? Karena ya kalau Mas Adi selalu bilang itu KG itu ya harusnya gitu kan. Saya sampaikan Mas, saya sampaikan. Nah, asetnya luar biasa nah, banyak. asetnya luar biasa. Gimana yang harusnya itu bisa kita eksekusi Mas? Ini balik lagi Ada sebenarnya. yang jealous Mas. Ini balik lagi sebenarnya ke tadi sistem ya. Di awal kita sempat ngomongin sistem kan. Ya disiplin IP itu kan di KG relatif baru sebenarnya. Sistemnya nggak ada sama sekali. Jadi ya itu makanya di Rekata kita ya mulailah bikin sistem itu gitu. Konten kita kan banyak banget ya. Cerita yang kita pernah terbitin itu banyak banget. Belum yang ada di koran, radio dan lain-lainnya gitu kan. Kalau kita nggak punya sistem untuk ngekurasiin itu tuh ya setengah mati sih. Sampai berapa lama kita bisa pilih kira-kira itu konten apa yang cocok untuk dikembangin lebih jauh lagi gitu. Nah makanya terus akhir kata ada kita susun tim yang emang khusus untuk kerjanya ngeriset cerita-cerita IP-IP yang apa buku-buku yang pernah diterbitin sama Gramedia. Lalu dari situ kita pilih mana yang kira-kira bisa dikembangin lebih jauh lagi gitu. Nah ya sekarang sih sebenarnya sistem udah relatif jalan. Nah kalau misalnya memang lalu nanti, bukannya saya kemarin tuh nggak mau, belum pede aja sih, lebih belum pede kalau misalnya kumpul gitu, saya bawa apa ya? Banyak nih sebenarnya banyak, tapi nggak tahu mana yang mana yang bisa di develop lebih jauh gitu. Nah, sekarang udah. Iya. Udah. Waktu itu diajakin Pak Robby ke ikut komitinya juga kan. Iya. Makanya saya bingung kayak, aduh nih saya bisa kontribusi apa gitu kan. Karena waktu itu bener-bener baru mulai dari nol untuk
untuk inisiatif ini gitu. Nah, tapi kan ya udah berjalan beberapa tahun. Ya sekarang udah bisa lah sebenarnya kalau misalnya mau diajak untuk lebih jauh. Berarti kita deal ya, kolaborasi nih. Dan terima kasih kepada teman-teman Palmer Rahayu yang mempertemukan 5 orang ini di satu forum gitu. Kita akan teruskan di forum yang berbeda, tapi ini langkah awal yang luar biasa Mas Adi dan teman-teman. Mas Robi, kalau ngomong pasar Indonesia memang besar gitu ya. Nah sebenarnya kan jangan mimpinya cuma di situ dong ya, kayak Faza dan teman-teman misalnya. Gimana kita bisa global Mas? Supaya skalanya ya mungkin buat yang sudah jalan skalanya bisa lebih lagi. Gimana bisa global? Being global atau enggak itu kan sebenarnya kan pilihan ya. Maksudnya ada kalanya sebuah produk dilempar keluar Indonesia laku, dibawa ke Indonesia nggak laku. Gitu ya. Atau ada kalanya lakunya di pasar Indonesia doang nih, di luar nggak jalan gitu ya. Jadi mencari satu bentuk produk yang di Indonesia jalan dan bisa dilempar ke global, sebenarnya perlu R&D dan pemahaman terhadap market yang luar biasa besar banget sebenarnya. Bahwa si penciptanya ini juga mesti benar-benar terbuka mindsetnya. Bahkan mungkin mesti mengunjungi si pasar yang dituju. Dia juga mesti ngelihat apa sih yang jual jalan di sana, demand-nya seperti apa sih, consumer behavior-nya seperti apa sih gitu ya. Saya ngambil contoh yang mungkin agak jauh sekali. Kita berbicara mengenai salah satu karyanya Disney. Terakhir tuh ada Raya and the Last Dragon. Satu-satunya Disney Princess yang dikonekkan dengan region tertentu itu cuma Mulan. Mulan adalah Disney Princess dari China, langsung disebut dari China. Kalau Raya and the Last Dragon disebut Disney Princess dari Indonesia, mungkin market Malaysia langsung nggak mau terima tuh. Contohnya aja ya, Raya and the Last Dragon, the first Disney Princess from Malaysia. Di Indonesia mungkin yang kayak, oke, terlalu gimana. Makanya kenapa Disney selalu bilang Raya and the Last Dragon adalah Disney Princess from Southeast Asia. Jadi dari Vietnamnya feel-nya ada, Thailandnya juga ada, Balinya juga berasa, Malaysianya juga berasa dan segala macam. Supaya dia ngambil region yang gede. Nah kenapa Mulan berani di China? Karena China nggak laku di luar, di China juga cukup. Gitu ya. So, sama kan kalau kita ngelihat ya, Belle. Dia nggak sebut dari Prancis. Terus dia Moana tidak disebut dari Disney Princess from Hawaii, nggak disebut. Jadi memang segitu Disney mencoba untuk mengglobalisasi marketnya mereka supaya tidak terikat ke satu region. Banyak dari IP creator yang saya ketemuin, ini bukan salah atau benar ya, tetapi saking kecintaan mereka terhadap Indonesia, apa-apa mesti ada batiknya, apa-apa mesti ada wayangnya. Itu kecintaan, nggak salah. Tapi pada saat barang itu ditanya, bisa global nggak? Saya cuman gitu jawabnya. Gitu ya. Jadi membawa nama Indonesia sebenarnya nggak perlu push batik banget. Sebenarnya. Ya kan? Jadi bahwa identitas kita nggak cuma ditentukan sama kultur yang itu lagi sebenarnya gitu ya. Tapi membawa itu ke ranah yang misalnya ada satu desain yang subtle banget yang bisa diterima, itu welcome banget bahwa barang batik kita pun di luar mahal harganya gitu. Itu nggak salah. Cuman kembali lagi yang tadi saya bilang ya. Kalau di sum up R&D sih, brainstorming, diskusi sama banyak orang. Jadi nggak serta-merta dapat ide, eksekusi langsung jual, bisa keluar nggak? Nah itu yang kuncinya mungkin kalau mau di wrap up adalah knowing your market, itu doang. Kalau kita bisa paham marketnya, nah itu mungkin bisa bikin produk yang bagus. Oke, ini saya mau menghubungkan tadi konten dan konteks. Market itu kan bagian dari konteks, bener ya? Koreksi kalau salah ya Mas. Nah, gimana kemudian para kreator itu kemudian bisa memahami konteksnya Mas? Nggak harus paham, tapi kolaborasi tadi. Makanya kasus Mas Lance itu menarik karena di meja udah ada orang kreatif, udah ada orang marketing gitu kan. Udah ada orang legal, orang hukum gitu kan. Yang pasti kritis soal originalitas dan lain-lain. Menurutku ya kolaborasi aja. Makanya mungkin kalau mau kita simpulkan bisa aja dari hari ini langsung pragmatis aja. Toh kita ini pemegang keputusan semua kok, bikin apa nextnya gitu kan. Iya kan? Ini coba, ini CEO semua ini. Ya tinggal bikin apa barengan gitu aja kalau menurutku kan. Mas Robi yang mikirin gimana cara global tadi kan. Nah ngomongin global menarik, globalnya kan pilihan tadi kan Mas Robi bilang. Ada studio di Surabaya, itu yang nggak populer IP-nya di Indonesia, tapi global.
Home Pimpa Studio. Itu IP-nya itu mirip-mirip kayak Cocomelon, itu banyak tersebar di YouTube. Itu viewersnya jutaan itu. Duitnya banyak mungkin ya. Jadi, tapi secara popularity malah enggak di sini karena dia sengaja looks-nya dan desainnya itu kayak US gitu kan, kayak emang diupload di sana. Jadi ada kayak gitu model bisnis yang mungkin perlu di-share tuh. Masalahnya orangnya ini di Surabaya dan jarang ke Jakarta. Perlu kita undang kapan-kapan gitu kan. Itu Mas Rofi kenal juga. Itu sih kalau dari aku kolaborasi aja. Kolaborasi ya. Siapalah Mas kalau ini mah. Tadi udah bungkus. Mas Lance, kalau ngobrol-ngobrol kan salah satu titik apa ya? Titik tertinggi ya, nggak juga sih salah. Titik yang besar IP itu kan film. Mungkin ya, enggak koreksi saya. Tapi kan kemudian industri film tuh industri yang berbeda lagi. Nah, sedangkan kemudian para kreator tuh harus jadi film. Apa harus gitu nggak sih sebetulnya? Atau gimana Mas? Di kita memang karena kita melihat itu dan bergantung pada industrinya di film, kita ngikut juga bahwa kalau filmnya sukses, wah sukses nih IP-nya, nanti kita bisa kembangin jadi merchandise. Itu yang kita coba crack di dalam sistem pengembangan IP yang kita lagi kembangkan di Tikam Samurai atau yang kita Rofik kerapin di Laraati gitu. Medium adalah pilihan berdasarkan hasil developmentnya, hasil FGD. Nanti core mediumnya berasa tuh yang mana yang kita akan kuat. Karena proses development IP kita seperti yang dibikin Faza kan dia tes juga. Gue tes dulu deh, mungkin yang ini laku di sini. Tapi kan Faza masih nyoba ya di sini ya ngetesnya. Saya nggak tahu nih udah mulai ke Spanyol belum nih ngetesnya. Barcelona ke La Liga kemana-mana. Nah itu testing kan sebenarnya yang di disiplin yang coba kami bangun di sistem itu FGD yuk di proses awal desainnya, FGD yuk di proses MVP-nya, FGD yuk setelah jadi. Itu kan sebenarnya effort untuk tadi membaca market yang kata Mas Robi. Untuk minimalin resiko karena di setiap steps-nya kita coba usaha itu. Responnya menjadi masukan untuk kita perbaikan. Kalau major ya responnya perbaikan major ya ulang lagi dari awal. Kalau enggak ya balik ke tahap sebelumnya saja untuk membenari. Nah saya rasa pilihan atas core medium itu tergantung dari hasil developmentnya menurut kita. Kadang-kadang testingnya di region di Indonesia ya bisa bagus. Tapi kalau kita mau coba di proses development kayak Tikam Samurai kita mau coba nih dengan berani banget gitu mau coba distribusi kita coba yuk testing ke regional yuk. Sama mungkin karena memang di disiplin Tikam Samurai ada Jepang, ada China yang kita buka, ada Amerika malah di setting ceritanya. Jadi itu yang kenapa kita ambil. Nah kita mau cross itu berarti development kita testingnya juga di area-area itu. Nggak bisa di sini terus kita pakai untuk menjustifikasi market di Prancis atau di Jepang gitu. Jadi harus wajib. Nah masalah tadi core medium atau mana yang sekarang ini mungkin di Tikam Samurai ini mungkin kita mau coba multi canon namanya. Multi canon artinya tidak bergantung kepada bioskop atau film, tetapi justru mau coba dari hasil LGD kalau kuat di komik, kuat di ini, yuk kenapa kita nggak sekalian? Tapi itu harus benar-benar dari hasil. Makanya kita lagi menjalankan prosesnya dengan sangat disiplin. Kita pengennya sih multi canon, jadi jangan atau tidak bergantung at least di satu core medium. Sehingga kalau core mediumnya tumbang, impact ke semuanya itu bahayanya setengah mati. Makanya harus stand alone. Boleh saya sedikit kasih contoh tentang filosofi kopi. Jadi menurut gua filosofi kopi dari bukunya dikembangkan menjadi film. Dari film ada kafenya, dari kafe keluar merchandise. Tetapi dari awal kita diskusi sama Handoko juga, diskusi aja brainstorming, pisahin yuk bisnisnya. Yang fokus ke filmnya enggak, yang fokus ke bisnis-bisnis lain ada lagi, yang kafenya, bukunya. Sehingga alhamdulillah bisa jalan sendiri. Filmnya tidak terlalu laku pun nggak apa-apa. Kafenya jalan, merchandise kafenya jalan, dan banyak bisnis lain. Nah mungkin itu sih independensi core medium IP-nya harus kuat. Kalau enggak nanti satu di persepsi masyarakat nggak terlalu menarik, yang lain ikutan tuh. Nah itu challenge sih menurutku. Nah kita mau memperkuat masing-masing dari derivatifnya supaya dia bisa stand alone. Ya ini gitu menarik. ya kalau nggak salah ya. Menarik, Faza. Mas, saya coba Silakan. dikit. Sebenarnya ini mungkin pemahaman pribadi ya. Tapi menurut saya end goal-nya IP itu theme park atau cruise. Jadi kalau sudah punya studio IP yang sudah punya theme parknya sendiri, kita tahu siapa aja, atau punya cruise-nya sendiri, itu udah cash cow sekali itu. Disneyland Hong Kong itu yearly bisa sampai 2,5 juta pengunjung.
Disneyland Hong Kong doang. Belum kita bilang Orlando, belum Jepang dan belum segala macam. So kalau itu adalah end goal-nya, nah film adalah pemasarannya sebenarnya. Oke, jadi bukan jadi core ya malah ya kalau bilang. Mas Zah punya berapa Canon Zah? Waduh. Kemudian gimana Canon ini bisa? Iya betul. Enggak, belum. Cuma memang Iya, kan optimis aja kan. Iya. Harus ngomong belum, bukan tidak dong. Betul. Kalau dari company gue sendiri kan sebenarnya memang kita nggak cuma develop Juki doang, ada beberapa IP juga dan dikembangin juga beberapa. Misalnya yang belakangan justru kita punya company sendiri yang memang IP-nya khusus horor-horor tuh. Yang kayak KKN Desa Penari segala macam itu IP-nya yang hold kita kan. Tapi di another company gitu. Jadi memang akhirnya kita ngelihat kalau gue selalu ngelihatnya dari sisi marketnya gitu ya. Kalau untuk bangun IP baru gitu ya. Gue lihat dari sisi marketnya lagi suka yang kayak gimana sih, marketnya kebutuhannya seperti apa sih, ada nggak kreatornya yang bisa match sama marketnya, oh nggak ada, oh kita bisa bikin sendiri juga gitu. Jadi kita selalu coba-coba kayak gitu. Tapi misalnya kalau dari sisi Juki nih, Juki itu menariknya gue selalu ngebuka jalan untuk market baru. Misalnya sekarang kita lagi ngembangin market art toys, beda lagi nih, bukan orang-orang yang baca komik Juki nih yang beli nih, karena mainannya sendiri harganya $100 nih, 1,5 juta satu mainan gitu. Jadi gue lagi ngebuka gitu untuk marketing itu. Dan ini menurut gue sesuatu yang tadi bilang Mas Lance, jangan sampai misalnya nggak taunya bukunya Juki udah nggak jalan lagi, tapi jangan sampai afeksi ke produk lainnya dong gitu kan. Nah itu yang lagi gue buka-buka juga, dan apalagi ngomongin art toy, nggak bisa cuma di Indonesia. Karena market Indonesia untuk beli sebuah produk dengan harga 1.500.000 itu tersier banget gitu ya untuk mayoritas market di Indonesia. Makanya kita lagi push nyoba ya ke market Asia gitu untuk toysnya. Karena gue sadar sekali si Juki ini kontennya terlalu lokal. Ketika ditranslate keluar bisa ditranslate tapi belum tentu pada paham konteksnya. Sama komedinya belum tentu masuk gitu. Komedi kan terlalu regional banget gitu ya si Juki ini. Akhirnya gue ngelihat kayak art toy ini adalah salah satu medium untuk ngenalin si Juki untuk ke market-market yang mungkin nggak ngerti konteks ceritanya. Karena misalnya gini, kayak contohnya kayak di China. Di China itu art toy-nya gila-gilaan banget. Sekarang udah kesini ke Indonesia juga, nama produknya Popmart, nama brandnya Popmart. Sekarang mereka udah punya theme park, baru mau buka theme park. Nggak ada ceritanya, cuma mainan-mainan karakter doang. Nggak ada komiknya, nggak ada animasinya. Mereka cuma dari karakter-karakter dan orang punya emotional attachment juga. Untuk ngekoleksi, misalnya ada salah satu karakter namanya Molly, Labubu segala macam. Itu pakai cheat juga. Itu pakai cheat. Game Shark. Itu perusahaan udah IPO juga anyway di China. Nah maksud gue ngeliat market di China ternyata menarik karena bahkan mereka nggak perlu tahu ceritanya, mereka mau beli karena desain, karena visual gitu. Dan gue lagi coba ngarah ke situ juga gitu. China, Jepang, Korea gitu ya. Apalagi Taiwan tuh lagi gede banget tuh di art designer toys gitu ya. Nah itu yang lagi kita coba dan menurut gua salah satu kuncinya kita punya partner di tiap negara itu. Sebenarnya itu. Nah yang gua udah jalan tuh sekarang gue punya partner licensing agency di Jepang. Mereka ngurusin Juki di Jepang tuh. Mereka yang coba bikin sebenarnya oke juga si licensing agency karena dari awal gue mau invest dong di Jepang, gimana caranya, hitungin dong. Gue pengen semua krunya orang Jepang, yang bikin cerita orang Jepang, yang Jukinya terserah mau gimanain, pokoknya gue produser doang. Terus licensing agent gue bilang, jangan gitu deh mainnya, gue bantuin cariin duitnya di Jepang malah gitu. Padahal gue mau masukin duit ke Jepang waktu itu, cuman dia bilang jangan deh, kita research market dulu ya di Jepang, kita cariin duit tuh, kita cariin partner di Jepang. Oh ya bener, gini nih caranya gitu. Jadi menurut gue ketika mau coba main keluar ya cari partner di tiap negara masing-masing itu sih, itu yang kita lagi jalanin sebenarnya. Jadi kalau yang Jepang dan segala macam tadi bukan cerita ya, tapi desain dan ini? Tergantung mau masuknya lewat mana gitu. Misalnya masuknya lewat art toy ya, lewat produk. Atau masuknya mau bikin kayak semacam nge-restart IP-nya. Contohnya misalnya kayak, mungkin pernah tahu ada Spider-Man versi Jepang, Supaidaman. Itu kan bukan Peter Parker ya, tapi tetap pakai brand Spider-Man gitu. Nah, atau Power Ranger kan sebenarnya bukan Power Ranger ya, Super Sentai yang dari Jepang terus di rebrand lagi di negara US supaya untuk market US. Nah ini yang sebenarnya lagi pengen gue coba ulik-ulik. Gimana caranya IP yang misalnya IP gue mungkin udah cukup oke di Indonesia, tapi ketika gue mau main di luar, gimana ya formulanya ya supaya diterima sama market sana. Oh gue harus localize, karena IP-nya sendiri terlalu Indonesia gitu. Gue harus coba bikin versi lokal sananya. Nah itu yang lagi gue coba ulik lah sekarang gitu. Jadi nih tim keren ya. Jadi Timpak bener. Sebenarnya udah, cuma bilang belum aja dia.
Amin dulu aja, amin. Level IP-nya Fase itu udah level eksploitasi. Wah, udah susah itu. Udah susah. IP yang berjiwa besar itu. Oh, happy yang berjiwa. Iya. Berjiwa besar dan penghasilan besar, Mas. Soal toko merchandise, kan toko buku Gramedia, dulu kan bukunya banyak, raknya. Sekarang kan jangan-jangan sisanya itu buat merchandise ya nantinya. Baru pengen ngomong, Mas. Sepertinya begitu. Baru pengen ngomong. Kemarin kami ya Mas Adi ya, kita baru dengar beberapa toko menyampaikan hal-hal menarik gitu ya. Itu di toko ya, di toko Gramedia itu sekarang yang lagi cukup berkembang adalah art. Semua toko kemarin ngomongin art dan toys. Nah, sebenarnya eksplorasi toys di Indonesia tadi, aku nggak tahu apakah di Indonesia toys itu masih menarik atau tidak gitu ya. Tapi kalau menarik dan Gramedia masih bisa masih bisa berkontribusi untuk jadi saluran distribusi dan segala macam. Karena kemarin di toko pun art dan toys. Salah satu yang pengen jadi salah satu yang Tempatnya sih jadi menarik ya maksudnya. Menarik. Adalah kita nggak punya jalur distribusi atau tempat tulis dan kalau di Twin kan exposure orang atas IP-nya jauh lebih besar dong. Iya. Dengan jangkauan gerainya kita yang cukup banyak, bayangkan ya kalau ada exercise-nya Juki tapi ada pada saat yang sama ada di semua tempat. Itu kan dulu teknik juga yang dipakai oleh semua teman-teman bisnis untuk reach out ya. untuk memperluas. Makin sering orang lihat, makin sering dia tadi tuh digoda perasaan dan emosinya tadi. Gitu. Kalau dia nggak tahu sama sekali kan akhirnya tertutup. Iya. Sebenarnya membukanya itu sih harus ada ya tadi nih, mau kolaborasi sama festival, sama teman-teman kementeriannya. Teman-temannya Mas Robi kementerian semua soalnya. Jadi mungkin bisa minta tolong Mas Robi untuk bantulah. Ini pertanyaan penting nanti ada pertanyaan khusus itu. Kementerian tolong bantulah. Iya. Maksudnya kalau kita kayak tadi Juki sebagai kreator punya kebesaran jiwa itu ya, IP gua ya pada saat sampai di level ini yuk kita explore. Itu kan membuka dirinya. Nah, itulah tadi kenapa spektrum itu jadi penting karena masing-masing spektrum ya harus lihat bahwa dia menjadi pelangi juga karena ada spektrum itu. Kalau enggak ya susah, misalnya enggak gue nggak mau kerja sama lo, gue punya sendiri, nah itu berat tuh, nggak bisa reach lebih luas kita. Padahal kalau kita gabung seharusnya menarik banget sih proses reach dan bisnisnya, gitu kira-kira. Saya happy banget, tadi satu udah dengan Rekata, ada mau kolaborasi silakan nanti kita lanjutin. Kemudian nanti ini dengan retail Mas Adi, ini kayaknya menarik juga untuk kita bawa ke teman-teman retail potensi. Wah, wah itu. Ya ini dua salaman loh ya, nih sama Mas Adi. Iya kan, ini keren loh. Ini apa gimana? UMN ada jurusan IP development. Iya. Iya, makanya luar biasa. Mas Adi, gimana Rekata kemudian paling nggak secara gagasan kemudian untuk bisa menangkap peluang-peluang ini, Mas. Apa yang kemudian bisa direncanakan kemudian yang terbayang sama Mas Adi di Rekata atau mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman penerbit? Iya, yang pasti ya itu kolaborasi ya balik lagi ya. Sebenarnya dari semua proyek yang kita jalanin nggak ada yang kita jalanin itu benar-benar sendiri. Itu pasti ada partner yang misalnya Penyalin Cahaya itu kan ada Netflix, ada ya kayak tadi kita bahas ada Kaninga juga. Untuk yang Budi Pekerti juga kita ada partner kebetulan dari luar juga. Ya kuncinya sebenarnya sih ya kolaborasi kayaknya untuk ini supaya bisa untuk Rekata sendiri supaya bisa berkembang lebih jauh gitu. Iya. Udahlah salaman selesai. Mas Robi. Nih tadi udah dipancing nih sama Mas Lanca nih. Nggak bisa kalau kita nggak ada support dari kebijakan, dari pemerintah. Nah sepanjang dan seluas yang Mas Robi tahu, gimana ya negara, kalau bahasanya para politikus, gimana negara hadir di kreatif industri ini Mas? Gampang, saya nungguin Mas Lanca jadi Menparekraf saya. Ya, itu satu. Kan 2024 bentar lagi nih. Kan? Jadi tungguin Mas Lanca di Menparekraf. Tapi on a more serious note ya, kayaknya saya nggak bisa ngomong atas nama pemerintah jelas banget karena saya bukan siapa-siapa. Cuman karena sering sekali berdiskusi dengan mereka, kita berbicara mengenai sebuah industri yang secara angka itu masih tergolong kecil dibandingin industri-industri lain yang ada di Indonesia. Kita berbicara
oil and gas, kita berbicara segala macam industri otomotif dan bla 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 ya. Kalau kita sadari industri kecil ini mempunyai influence power yang kuat sekali di digital. Ya, jadi nggak ada industri lain yang bisa menyaingi influential industri kreatif di Indonesia Raya gitu ya. Kalau kita memahami kekuatan influential kita itu, seharusnya kita bisa berdiri secara bersama-sama mendeklar atau mengdemand kepada pemerintah untuk lebih fokus ke industri ini. Namun sayangnya ini adalah plus minus, industri kreatif kita pelakunya sangat resilience. Hitungannya gitu ya, resilience karena gak disupport pemerintah aja jalan. Ya. Ibarat kata kita berjalan di gurun pasir nih ya, negara-negara lain yang berjalan di gurun pasir mesti diguyur air sama pemerintahnya baru jalan. Negara tetangga lah, saya tidak menyebutkan negaranya apa, tapi diguyur terus sama pemerintahnya tuh, diinvest terus pemerintahnya. Itu menimbulkan sebuah ada responsibility dari sisi industrinya. Jadi dia punya ide apa, bikin aja lah nanti diinvest pemerintah gue kok. Gitu. Lama-lama gitu ya. Indonesia, kita sudah berjalan sedemikian jauh di gurun pasir, gak ada setetes air pun, kita hidup. Gitu kan. Saking resilience-nya, jadi pemerintah juga ngerasa gak ada yang teriak nih. Kalau ada satu kementerian yang membidangi industri ini, tapi di tahun depan dicoret kementeriannya, ngaruh nggak ke industri kita? Apakah industri kita jadi drop? Berarti apakah kementerian itu ada gunanya, gitu ya? Ya, mohon maaf. Kasarnya gini ya. Kalau ada satu KL yang kalau dicoret anggarannya 0 ternyata industrinya drop dan pelakunya teriak-teriak, berarti KL itu berfungsi sekali. Oh iya, dia memfasilitasi, dia mensupport pendukungnya. Tapi kalau ada satu KL yang di-nolin besok, tahun depan 2024 nol budgetnya. Terus industrinya angkanya nggak turun. Kita ada yang salah nih. Tapi jangan-jangan entah blessing atau kutukan gitu kan. Ya, orang kreatif kan begitu. Hah? Orang kreatif kan begitu. Resilience. Nggak tergantung sama siapapun gitu kan. Nah pertanyaannya, kalau tidak tergantung sama siapapun, kenapa ditanya pemerintah bisa ngapain? Ayo. Oh, buat saya, nah, iya. Tapi pertanyaan yang penting nggak ya? Kalau misalnya nggak penting ya sudah gitu. Tapi kalau saya pribadi ya, saya silakan diskus ya. Buat saya tetap penting. Penting ya. Tetap penting. Sejauh apa? Ya itu silakan teman-teman yang ini. Tapi menurut saya yang sangat mesti difokuskan ke mereka adalah kebijakan. Ya. Jadi policy making. Yang penting buat kita adalah policy making di mereka. Jadi bukannya masalah fasilitasi terhadap dukungan anggaran atau program-program, enggak, tapi policy making. Contoh misalnya pembajakan. Policy apa sih yang benar-benar bisa mendukung anti pembajakan ini? Ya kan misalnya tangkap, penjarain atau segala macam. Nah, ini kan polisinya masih grey. Kalau policy makingnya mereka bisa melakukan seperti itu sangat berfungsi sekali. Tetapi kalau kita bilang masalah program, realistic speaking aja ya, maksudnya dengan tidak mau menunjuk tangan atau menunjuk jari ke siapapun, belum ada yang tepat ya programnya sebenarnya. Maksudnya belum ada yang benar-benar, tonjok banget gitu. Belum ada ya, maksudnya mungkin itulah kenapa kita kembali lagi mesti bersepakat dan bersuara dan berkomunikasi dan ngobrol sama mereka, karena teman-teman yang ada di policy making ini pun butuh input pastinya, karena mereka nggak mungkin gerak sendiri, karena mereka marketnya nggak tahu, industrinya nggak tahu dan segala macam nggak tahu. Makanya kenapa saya sering sekali diskusi sama mereka dan dibantuin sama banyak teman-teman juga. Kita ada kumpulan Komite Ekonomi Kreatif Jakarta, kita ngobrol, kita diskusi, kita bikin grand design pengembangan ekonomi kreatif Jakarta. Contohnya dari Jakarta dulu lah, karena mengubah Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke itu jauh banget, tapi kalau mulai dari Jakarta dan contohnya dari Jakarta, mungkin ini bisa jadi awal mula yang baik buat jadi nasional. Itu Mas Lanca, tunggu kita sebentar. titip Robi aja kalau Penting gitu. nggak nih? Kita titip Robi aja Kita kalau penting, gitu. penting teriak nggak nih? Kalau kata jangan-jangan tesisnya dia nggak perlu teriak, nggak usah teriak gitu kan, udah jalan sendiri. Nah, pertanyaan saya ke Mas Lanca, penting nggak nih kita teriak nih? Saran saya kita bikin aja, maksudnya jalanin aja apa yang kita Jalanin. bikin sekarang. Juki jalanin, Rekata jalanin, Oke. kita juga jalanin. Iya. Sampai di titik di mana kita butuh ya kita teriak. Oke. Kalau nggak butuh ya jangan dulu ya, kasihan Robi nanti PR-nya banyak. Baik teman-teman, mungkin kita sudah mau sampai ke penghujung acara. Seperti biasa mungkin saya tidak akan merangkum, tapi teman-teman di sini punya ada ya closing statement lah atau apa gitu yang kemudian bisa menjadi jalan buat kita bersama bisa kolaborasi, kemudian bisa membesarkan
gelombang ini gitu kan ke semakin banyak orang, kemudian menyebarkan pengetahuan. Silakan mulai dari Mas Adi mungkin. Saya kan beberapa kali tuh ke festival film ya. Di festival film tuh biasa ada film market, ada story market gitu. Misalnya di Korea yang besar, di Busan. Itu kita ketemu sama film-film investor, produser-produser di sana gitu. Dan kebanyakan story-story yang jalan di sana itu story-story lokal gitu, Korea. Nah ya mungkin itu karena satu faktor yang menyebabkan itu karena orang-orang di sana tuh juga mencintai konten-konten lokalnya mereka gitu, cerita-cerita lokalnya mereka gitu. Dan dari sisi government-nya juga mungkin nge-support, itu mungkin ada policy-policy yang membatasi masuk kayak tadi ya, serangan-serangan dari IP luar gitu yang jadinya semakin mendorong orang-orang di sana tuh semakin mencintai cerita-cerita lokalnya. Ya itu harapan saya sebenarnya untuk di Indonesia bisa kayak gitu ya, ke depannya kita semakin mencintai buku-bukunya penulis Indonesia, karya-karya kreatornya Indonesia. Indonesia juga semakin mencintai film-film Indonesia gitu. Dan dari sisi pemerintah juga bisa semakin ngasih support ya dalam bentuk apapun gitu lah. Yang bisa mendorong orang-orang Indonesia tuh bisa semakin nge-appreciate cita-cita dan konten-konten yang dibikin sama orang-orang Indonesia. Ya itu sih. Oke, Mas Robi. Buat saya sih kalau ngeliat industri kreatif ya, saya tuh punya harapan yang besar banget bahwa semakin banyak yang sadar kalau dunia ini udah semakin berubah dan semakin maju, di mana kekayaan itu nggak cuman alam doang, tapi ada sumber daya kayak manusianya, kekayaan intelektualnya. Di mana kita bisa juga meningkatkan ekonomi kita nggak cuma dari alamnya tapi dari manusianya gitu ya. Kalau memang itu dipahami dan semoga generasi-generasi kita berikutnya juga makin bisa shifting dari natural resources ke human resources, itu yang bikin negara kita makin maju sih. Jadi saya sangat berharap banyak sama kreator-kreator ya bisa dorong terus, kan seru nih IP makin banyak diomongin. Thank you. Makasih Mas Rofik. Oke, mungkin ada dua ya. Yang pertama, soal tadi tuh kementerian tuh menarik bagiku. Mungkin gini kalau aku ya, Budi Pekerti, si Juki, Tikam Samurai ini kan berpotensi untuk ekspansif gitu kan. Hubungannya ke Jepang tadi, mau nyerang negara Jepang gitu kan, secara budaya ya, bukan perang fisik ya. Mungkin anggarannya dari Kementerian Pertahanan kali ya. Itu make sense Mas. Itu udah diobrolin dan memang mereka lagi planning seperti kan, itu. Benar kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan ini dilanjutkan, harus terus makin diperbesar acara-acara ini, dan kalau cuma ngobrol menurutku itu namanya ngopi. Ya, supaya jadi bisnis ya tadi itu, ini CEO ya udah bikin apa kita gitu menurut. Itu saya dari aku. Apa ya? Ya menurut gue sih memang kalau ngomongin industri kreatif dan mau Indonesia jadiin industri kreatif sebagai apa ya, source lain ya, selain sumber daya alam. Kalau ngomong industri kreatif sumber daya manusia berarti kan ya. Menurut gue perlu grand design sih, grand design di industri. Misalnya contohnya ini deh, Korea deh. Korea itu kan sinergi ya, industri kreatifnya kita bisa ngelihat gitu, dan memang didesain bukan organik kayak Jepang. Nah beda tuh. Jepang tuh cukup organik sebenarnya. Memang kontennya menarik aja, terus orang-orang di dunia pada suka, terus mungkin di-push sedikit sama pemerintahnya, cuman nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Beda sama Korea yang, wah bener-bener mereka niat gitu. Oh gue mau nge-push nih, gue partnership nih sama Amerika, gue partnership nih sama YouTube nih. Oppa Gangnam Style harus gila-gilaan nih, ya kan? Gede lah Oppa Gangnam Style, semua pada gila K-pop saat itu gitu. Terus kayak drama harus gila-gilaan nih, kayak movie harus gila-gilaan nih. Harus ada yang di Oscar nih film Korea nih gitu kan. Mereka ngotot. Yang akhirnya si Parasite bisa di Oscar bukan karena organik begitu aja, itu didesain, beneran dipromoin di mana-mana saat itu. Jadi menurut gue kalau ditanya campur tangan pemerintah bisa nge-grand industri kreatif ya bisa, tapi tinggal mau apa enggak, tinggal tinggal mau nggak bikin grand design-nya, karena selama ini akhirnya sebenarnya pemerintah support, ada supportnya, cuman
banyak support cuman kayak mencar-mencar, nggak sinergi dari satu industri ke industri lainnya, dari satu sektor ke sektor lainnya gitu. Jadi menurut gua harus ada grand design yang bisa bersinergi dan bisa ngefek ke berbagai macam subsektor pada akhirnya, dan kita punya satu arah gitu ya, satu visi bareng gitu. Nah itu yang iya, Korea punya Hallyu gitu ya, dia benar-benar kayak ngedesain itu, walaupun mungkin mereka juga pasti adaptasi dengan keadaan zaman. Nah menurut gua itu sih yang diperluin, dan makanya kuncinya ya tadi kolaborasi, bersinergi bareng, dan kita punya perannya masing-masing yang dimana ya benar juga kalau perlu teriak ya teriak, maksudnya kita harus ngomongin bareng gitu. Jadi itu sih kuncinya menurut saya. Jadi tadi benar banget ya, sebenarnya di Jepang usahanya cukup keras ya, tapi emang dia jadi sangat organik karena dibikin sama Perdana Menterinya. Mereka punya aturan yang akhirnya juga diaplikasi dengan sangat agresif oleh Korea. Makanya Korea 8 tahun langsung cepet banget naiknya. Kalau pemainnya keluar, harus bintang 1, dijemput, dikasih service. Main di konser, nggak boleh ada band pembuka. Itu kan semangat yang disupport sama government dan ekosistem. Yang keluar yang bayar semua company yang ada di negara itu untuk support. Dan itu ada policy-nya, ada aturan dan rules-nya. Dibikin di Jepang, diterapin di Korea juga. Itu satu. Nah di kita mungkin kalau saya akan balik lagi ke pelangi tadi gitu. Ada Mejiku Hibiniu-nya. Pemerintah itu ada salah, nggak ada hubungan nama itu ya. Pemerintah satu itu adalah, kalau enggak nanti pelanginya jadi Mejiku Hibi. Kan gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya membungkus semangat kolaborasinya. Kalau mau jadi bagus, mau jadi pelangi yang indah ya lengkapin spektrumnya. Artinya ada pemerintahnya, ada kreatornya, ada Mas Rofiknya, ada IP Guardians-nya, ada teman-teman di pelaku industri bisnis, ada di hampir semua deh harus, nggak di government, nggak di private sector. Sebenarnya ada polanya, tinggal diikutin sebenarnya ya, karena pemerintah kan udah initiate ya Mas Robi ya, banyak banget. Mas Robi banyak banget bikin IP untuk mempresentasikan IP-nya kita keliling dunia ya Mas Robi ya. Itu udah ada. Tapi kata Mas Faza tadi ya harus yuk sinerginya yuk. Nah mungkin di Pelangi itu sinerginya, atau itu kira-kira. Pesan headline di Kompas tuh berapa ya? Atau hari ini jadi headline tuh, ditantang calon presiden bikin roadmap industri kreatif. Silakan Mas Adi. Nggak ikut-ikutan. Oke, saya tidak akan mengkonklusikan karena semua sudah tersampaikan dengan baik. Mudah-mudahan Pamer Rahayu ini kemudian bisa jadi medium ya, salah satu medium untuk menyebarkan virus ini. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita berteriak dengan pihak yang berkepentingan di sana, punya kewenangan di sana. Mudah-mudahan industri kreatif di Indonesia semakin maju, bisa menjadi pilar ke depan untuk Indonesia. Terima kasih, selamat sore.